Pasti itu bukan manusia. Bayangan itu terus membesar, terus memanjang, dan sekarang bahkan melampaui pohon kelapa yang berdiri di sebelahnya. Jadi gini, ini cerita beneran yang dialamin temanku. Sebut saja namanya Hendra. Orangnya santai, gak gampang takut, malah sering ketawa kalau ada cerita hantu. Tapi setelah malam itu, dia gak pernah sama lagi. Waktu itu udah lewat tengah malam. Mungkin ya jam 12:30. Hendra baru pulang dari nongkrong di rumah teman. Jalan kaki karena rumahnya gak jauh. Ya cuma beda 2 gang lah. Malam itu tenang, sepi, angin sepoi-sepoi. Dia bilang suasananya sih biasa aja, gak ada firasat apa-apa. Sampailah dia di pekarangan rumahnya sendiri. Gelap, seperti biasa. Hanya terlihat lampu yang ada di depan rumahnya gitu, remang-remang. Dia lagi merokok kantong, nyari kunci. Tapi waktu ekor matanya nangkap sesuatu, di balik pohon pisang, pojok kiri di sebelah pekarangan, Hendra berhenti. Matanya fokus. Dia melihat ke arah sana, gelap, tapi cukup terang buat ngebedain bentuk. Dan bentuk itu kalian tahu apa? Itu terlihat jelas, hitam, diam, berdiri di balik batang pisang. Hendra berpikir, mungkin pikiran pertamanya ya, wah, pasti itu maling. Dia malah hampir ketawa saat itu. Dalam hati dia mikir, wah sial banget tuh maling, ketemu orangnya. Maksudnya ketemu Hendra si punya rumah gitu kan. Dia berdehempelan, pura-pura batuk biar si orang itu tahu ada yang pulang atau ada orang gitulah. Biasanya maling kalau ketahuan langsung kabur kan. Tapi bayangan itu diam. Hendra nunggu. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Tapi bayangan itu gak kabur, masih di situ, masih di balik pohon pisang gitu kan. Dia melangkah sedikit ke samping, coba memperhatikan lebih jelas. Dan dari situlah rasa yang gak enak itu merayap, mulai dia rasakan. Pelan-pelan dari ujung kaki sampai ke tengkuk, bayangan itu mulai bergerak. Bukan berjalan, bukan melangkah, tapi memanjang, tumbuh perlahan, seperti sesuatu yang mengembang dari dalam tanah. Kepala bayangan itu naik, makin tinggi, melampaui pohon pisang yang tingginya udah hampir 2 meter. Hendra mundur setengah langkah. Wah, pasti itu bukan manusia. Bayangan itu terus membesar, terus memanjang, dan sekarang bahkan melampaui pohon kelapa yang berdiri di sebelahnya. Pohon kelapa yang tingginya lebih dari 10 meter. Bayangkan, kepala bayangan itu sekarang udah ada di atas sana, melebihi pohon kelapa di titik yang gak masuk akal. Gak mungkin, gak bisa dijelaskan. Hendra mau teriak, tapi meskipun mulutnya kebuka, gak ada suara yang keluar. Tenggorokannya kayak dikunci, napasnya tersangkut di dada. Kakinya yang tadi mau mundur pun sekarang gak bisa gerak sama sekali. Bayangan itu besar sekali, makin besar, menutupi langit di depannya. Dan Hendra berdiri sendirian di bawahnya, di tengah pekarangan rumahnya sendiri, dalam diam yang paling mencekam yang pernah dia rasakan seumur hidupnya. Setelah itu, gelap. Lantas, warga yang mau subuhan nemu dia tergeletak di pekarangan. Mukanya pucat kayak kertas, napasnya ada, tapi badannya dingin. Kunci rumah masih digenggam di tangannya. Waktu sadar, setelah dibawa ke rumah, Hendra gak banyak cerita banyak.
Cuma satu yang dia bilang, pelan banget, sambil matanya natap langit-langit kamar. Kepalanya sampai ke awan. Sampai sekarang dia gak pernah mau pulang malam-malam lagi. Dan kalau ada yang ngajak nongkrong sampai larut, dia cuma keleng-keleng kepala. Dan gak ada yang berani nanya kenapa.